pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Emilia dan saya Albi Sarin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Gubernur Mirza gagal pusatkan bangun pasar induk di Natar. Di depan Pemprov dan DPR, Wali Kota Eva semprot BBWS soal penanganan sungai. 2.651 pos bakum diluncurkan. Warga Lampung kini lebih mudah akses bantuan hukum. Pangdam resmikan jembatan gantung di Pringsewu, Lampung. Pemirsa, Gubernur Lampung Ahmad Mirzani Jausal mengambil langkah strategis akan memusatkan pembangunan pasar induk provinsi di kawasan pintu tol Natar, Lampung Selatan. Proyek ini bukan sekedar pemindahan lapak pedagang, tapi diyakini setidaknya akan memberikan 3 lompatan ekonomi dan sosial yang menyuntik urat nadi perekonomian, yaitu kelahiran kutub pertumbuhan baru atau Growpol, integrasi rantai pasok regional, dan akselerasi PDRB lintas sektor. Gubernur Mirza secara lisan sudah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Erindak Lampung Zimiskil pada Jumat 6 Maret 2026 terkait rencana memusatkan pembangunan pasar induk provinsi di kawasan pintu tol Natar, Lampung Selatan. Tenaga pendamping pembangunan Gubernur Lampung bidang perindustrian dan perdagangan, Perindak Mahendra Utama, membeber alasan dibalik langkah strategis Gubernur Mirza membangun pasar induk di Natar tersebut. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk merombak total tata letak logistik Sumatera Jawa. Menurut pemilik panggilan akrab Mahe ini, langkah tersebut praktis mengoreksi rencana awal yang hanya mendesain kawasan tersebut sebagai pasar tingkat kabupaten. Skalanya kini ditarik ke tingkat provinsi, sekaligus menjawab teka-teki nasib pasar Tamin yang kian sesak dan tak lagi mumpuni menopang laju distribusi modern. Menurut Mahe, pasar Tamin yang berada di jantung kota sudah kehilangan relevansinya sebagai pusat grosir berskala besar akibat kendala lahan dan akses. Mempertahankan pasar induk di tengah kota hanya akan memperpanjang rantai distribusi dan memicu inefisiensi. Pintu tol Natar adalah titik nodal paling rasional. Menurutnya, di sana arus hasil bumi dari seluruh penjuru Lampung dan Sumatera bagian selatan bertemu sebelum diseberangkan ke Jawa. Pemilihan Natar sejalan dengan teori lokasi ideal, mendekatkan akses logistik secara maksimal. Nantinya, kata Mahe, petani kopi asal Tanggamus atau pekebunan nanas dari Lampung Tengah tak perlu lagi menembus kemacetan Bandar Lampung. Biaya angkut bisa ditekan drastis, penyusutan hasil panen berkurang dan margin rupiah yang masuk ke kantong petani otomatis menebal. Proyek bernilai ratusan miliar tersebut diproyeksikan mulai beroperasi penuh pada tahun 2028. Jika berjalan sesuai cetak biru, Mahe meyakini setidaknya ada 3 lompatan ekonomi dan sosial yang akan menyuntik urat nadi perekonomian daerah. Diuraikan Mahe, pertama kelahiran kutub pertumbuhan baru Growpol. Natar tak akan lagi berdiri di bawah bayang-bayang, sekadar daerah penyangga Bandara Raden Intan II. Kawasan ini bersiap menjelma menjadi epicentrum ekonomi baru yang akan menarik magnet industri hilir seperti sektor pengemasan hingga pergudangan berpendingin. Kedua, integrasi rantai pasok regional, yakni komoditas primadona Sumatera, mulai dari lada, kopi robusta,
Kakao hingga pisang akan memiliki simpul distribusi terpusat yang mempermudah penetrasi ke pasar nasional maupun ekspor. Lalu akselerasi PDRB, lintas sektor bahwa perputaran uang dari pasar yang berpotensi beroperasi 24 jam ini diyakini akan mendongkrak produk domestik regional bruto, baik bagi Kabupaten Lampung Selatan maupun Provinsi Lampung secara agregat. Ditegaskan Mahe meski prospeknya menjanjikan, jajaran Pemprov dan Pemkab untuk tidak sekedar membangun fisik tanpa memikirkan roh manajemennya. Eksekusi cepat dari Desperindak wajib dibarengi dengan kepekaan tata kelola kawasan agar tidak mengulangi kesalahan provinsi tetangga. Dicontohkan pasar induk Laut C di Medan yang kerap digerogoti masalah kemacetan akibat manajemen lalu lintas yang kedodoran. Pemprov juga dituntut berkaca pada pasar induk Jakabaring Palembang yang sukses karena terintegrasi dengan permukiman dan fasilitas publik, serta pasar induk Panam di Pekanbaru yang menonjolkan transparansi harga untuk mencegah distorsi pasar. Tantangan sosial juga menanti, terutama potensi resistensi dari para pedagang existing di pasar Tamin maupun pedagang kaki lima di sepanjang jalan lintas Sumatera. Menurut Mahe, visi besar menuntut eksekusi yang inklusif. Pendekatannya tidak boleh sekedar menggusur atau memindahkan, tapi memberdayakan. Diingatkan Mahe, tanpa manajemen profesional dan konektivitas digital yang terintegrasi dengan ekosistem logistik nasional, proyek tersebut hanya akan membangun gedung pasar raksasa tanpa nyawa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana selain memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan dalam menangani banjir, juga menyampaikan sejumlah keluhan kepada Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Mesuji Sekampung terkait penanganan sungai yang dinilai menjadi salah satu penyebab banjir. Paparan dan keluhan tersebut disampaikan Eva dalam rapat koordinasi penanganan sungai di Bandar Lampung yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang Sakai Sembayan Kantor Gubernur Lampung pada Senin, 9 Maret 2026. Rapat tersebut dihadiri anggota DPR RI Mukhlis Basri, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Lesti Putri Utami, perwakilan BBWS Mesuji Sekampung, serta sejumlah instansi terkait seperti Bapeda, BPBD, dan PSDA. Dalam rapat yang berlangsung cukup tegang itu, Eva memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah Bandar Lampung dalam menangani persoalan banjir. Eva menjelaskan kota telah melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari perbaikan talut, normalisasi sungai, hingga penertiban bangunan yang berada di bantaran sungai. Menurutnya, persoalan utama saat ini adalah mempercepat aliran air agar dapat mengalir menuju laut, terutama di wilayah perbatasan antara Bandar Lampung dan Lampung Selatan yang memiliki sejumlah sungai besar. Wali Kota Eva mengaku dirinya telah beberapa kali mendatangi pihak BBWS untuk membahas persoalan sungai, kali, dan irigasi yang berada di wilayah Bandar Lampung. Eva menegaskan berdasarkan kewenangan yang ada, pengelolaan sungai dan irigasi bukan merupakan tugas pemerintah daerah, melainkan menjadi tanggung jawab BBWS. Eva bahkan mengaku sempat menawarkan dukungan pembiayaan agar penanganan sungai bisa segera dilakukan. Eva juga menilai persoalan banjir tidak seharusnya hanya disorot di kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan saja, karena sejumlah daerah lain di Provinsi Lampung juga mengalami persoalan serupa. Dia mempertanyakan kenapa cuma satu daerah yang disudutkan. Harusnya semua duduk bersama karena ini bukan hanya masalah satu daerah. Eva juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya kehadiran pihak BBWS di lapangan saat terjadi persoalan banjir. Ia mencontohkan kejadian di kawasan Raja Basa yang merupakan jalan nasional. Eva mengaku pernah malam-malam dari BBWS datang, tapi hanya duduk diam. Ketika saya tanya solusinya bagaimana, mereka bilang tidak bisa bicara apa-apa. Meski demikian, Eva menegaskan pemerintah Bandar Lampung tetap berupaya maksimal menangani dampak banjir, meskipun sejumlah titik bukan menjadi kewenangan pemerintah kota. Eva juga menegaskan bahwa banjir yang terjadi tidak sepenuhnya dapat disalahkan,
kepada pemerintah daerah karena salah satu pemicunya adalah curah hujan yang tinggi. Meski demikian, Eva memastikan pemerintah kota tetap memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Eva juga menegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan usaha di Bandar Lampung tidak dapat dihentikan hanya karena kekhawatiran terhadap banjir, mengingat sektor usaha menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah. Dalam kesempatan itu, Eva juga menyinggung rencana pembangunan embung yang sebelumnya telah dibahas bersama pemerintah Provinsi Lampung. Namun hingga kini rencana tersebut masih menunggu keputusan dari pihak terkait. Eva berharap seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung dapat bekerja sama dengan menangani persoalan banjir agar tidak saling menyalahkan. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Hukum Republik Indonesia meresmikan ribuan pos bantuan hukum atau Posbakum di Provinsi Lampung. Program ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Sebanyak 2.651 pos bantuan hukum di Provinsi Lampung diresmikan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Andi Aktas di Balai Keratun Kompleks Kantor Gubernur Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Andi didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal serta Wakil Gubernur Lampung Cihan Nurlela. Peresmian ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Lampung, cetik, sebagai simbol dimulainya pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat. Menteri Andi Aktas mengatakan keberadaan Posbakum ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh layanan hukum secara cepat dan mudah. Posbakum akan tersedia di kantor desa dan kelurahan dengan layanan berupa informasi hukum, konsultasi hingga mediasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Secara nasional saat ini telah terbentuk sekitar 38.000 Posbakum di seluruh Indonesia dengan puluhan ribu pengaduan masyarakat yang telah ditangani. Memang di awal bagi mereka yang mau didamaikan, ya kan, mau mediasi boleh. Tapi nanti kalau ternyata mediasinya nggak ketemu dan ada yang tetap ingin melanjutkan ke pengadilan, Kementerian Hukum punya 22 lembaga bantuan hukum yang kami bina di Provinsi Lampung. Dan itu memberikan pendampingan cuma-cuma, yang biaya negara. Bukankah jadi Posbakum itu kemarin yang Bukan. Kalau itu rujukan advokat maksudnya. Kalau advokatnya kan sudah ada di organisasi pemberian bantuan hukum, kan pasti ada yang hadir di sini. di Posbakum desa itu ada? Bukan. Nanti rujukannya di Posbakum bisa kalau tidak terjadi mediasi, di Posbakum bisa merujuk ke advokatnya. Nah, itu dibiayai oleh negara. Ya, jadi itu setiap 3 tahun sekali Kementerian Hukum melakukan akreditasi bagi organisasi bantuan hukum atau yang lebih kita kenal LBH yang sudah bekerja sama dengan BPHN, yang mana pembiayaan kalau bagi mereka yang tidak mampu itu dibiayai oleh negara. Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan apresiasi atas peresmian ribuan Posbakum tersebut. Menurutnya, keberadaan Posbakum akan membantu masyarakat mendapatkan akses keadilan serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan hukum di tingkat desa. Dan yang paling penting juga informasi kepada masyarakat masalah penegakan hukum ini bisa terdiskusi dengan baik. Ini selaras dengan cita-cita Pak Prabowo, cita-cita Presiden kita bahwa ke depan Indonesia akan membangun dari desa, dan kami semangat Lampung dengan adanya ini komoditasnya makmur Pak Menteri, tapi juga keadilannya juga akses terhadap keadilan juga berdiri di desa-desa. Terima kasih Pak Menteri. Cukup ya. Program Posbakum ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam memperkuat pelayanan publik hingga ke tingkat desa sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kegiatan launching program 200 Jembatan Garuda yang digagas Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat, Jenderal Maruli Simanjuntak,
dilaksanakan secara terpusat dan daring di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu titik peresmian berada di Sungai Waisekampung, Pekon, Yogyakarta, Dusun 3, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Senin 9 Maret 2026. Peresmian jembatan gantung tersebut disambut antusias masyarakat. Sejak siang hari, warga dari berbagai kalangan telah memadati lokasi untuk menyaksikan langsung jembatan yang dibangun sebagai akses penghubung dua pekon tersebut. Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 21, Radrin Intan Mejen TNI Kristome Sianturi, menjelaskan bahwa pembangunan jembatan merupakan bagian dari program nasional TNI Angkatan Darat dalam mendukung konektivitas wilayah, khususnya di daerah yang membutuhkan akses transportasi yang lebih mudah dan aman. Menurutnya, program 200 jembatan Garuda dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak sendiri memimpin peresmian secara terpusat dari Aceh, sementara daerah lain mengikuti secara daring. Di Provinsi Lampung, jembatan yang diresmikan di Pekon, Yogyakarta ini merupakan jembatan Garuda kedua yang dibangun setelah sebelumnya dibangun di Pekon Wai Umbar, Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Harapannya dengan adanya jembatan ini, masyarakat dari dua Pekon dapat lebih mudah melakukan aktivitas, terutama untuk kegiatan ekonomi maupun anak-anak sekolah, agar aksesnya lebih cepat dan aman. Jembatan gantung tersebut memiliki rentang sekitar 80 meter dengan lebar 1,2 meter. Proses pembangunannya melibatkan personil TNI Angkatan Darat, jajaran Kodim dan Koramil, relawan dari Vertical Rescue Indonesia, serta dukungan masyarakat setempat. Pengerjaan jembatan memakan waktu sekitar 1 bulan. Total anggaran pembangunan jembatan mencapai sekitar 527 juta rupiah. Lebih besar dibandingkan jembatan sebelumnya, karena kondisi tanah di lokasi yang berlumpur sehingga membutuhkan pancangan yang lebih kuat untuk menopang konstruksi jembatan. Selain menjadi sarana penghubung antar wilayah, jembatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat, serta mempermudah mobilitas warga. Kristome juga berpesan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga dan merawat jembatan tersebut sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan hadirnya jembatan gantung di Sungai Waisekampung ini, masyarakat Pekon, Yogyakarta dan wilayah sekitarnya kini memiliki harapan baru akan kemudahan akses transportasi yang selama ini menjadi kebutuhan penting bagi aktivitas sehari-hari. Dari Pringsewu, Garuda TV melaporkan. Cahaya Ramadan, tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey. Menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur. Di Nunggu Bedu, pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik. Di Waktunya Mudik, Waktunya Bali 2026 menanti keputusan awal Syawal. Sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulannya penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar adalah usaha. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, Ramadan Departemen Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Saya Ella Siti Nuryama, Bupati Lampung Timur. Saya Haji Azwar Hadi STMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. Mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita. Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal bertemu 4 siswa SMKN 1 Liwa, Lampung Barat yang berhasil membobol keamanan dalam program Bug Bounty yang diselenggarakan oleh Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA). Pertemuan berlangsung di ruang kerja Gubernur Lampung, Senin 9 Maret 2026. Keempat siswa tersebut yakni Farel Sapero, Rido Julianto, Rizky Permana, dan Givari Ajhari
Mereka datang didampingi Kepala SMK Negeri 1 Liwa untuk bertemu langsung dengan Gubernur Mirza. Dalam pertemuan tersebut, Mirza menyampaikan apresiasi atas kreativitas dan kemampuan para siswa yang dinilai membanggakan daerah tersebut. Menurut Gubernur Mirza, kreativitas 4 siswa tersebut sangat luar biasa, sehingga sebagai apresiasi pemerintah Provinsi Lampung memberikan piagam dan bantuan. Gubernur Mirza akan merekomendasikan universitas sesuai minat para siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amriko, mengatakan pihaknya sangat mendukung berbagai kegiatan positif di bidang keamanan cyber yang diikuti para pelajar. Menurutnya, keberhasilan 4 siswa SMK Negeri 1 Liwa tersebut merupakan prestasi yang membanggakan karena mampu bersaing dengan ribuan peserta lainnya. Keempat siswa SMK Negeri 1 Liwa ini berhasil menembus bug bounty NASA, mengalahkan sekitar 11.000 siswa lainnya. Ia berharap prestasi tersebut dapat memotivasi siswa lain di Lampung untuk lebih tertarik mendalami dunia teknologi informasi, khususnya di bidang keamanan cyber yang tantangannya semakin kompleks dari tahun ke tahun. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung mulai menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat di seluruh wilayah Bandar Lampung. Program ini dilakukan untuk membantu meringankan beban warga, sekaligus menjaga ketersediaan pangan selama bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebanyak 43.589 karung beras disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat yang tersebar di 20 kecamatan di Bandar Lampung. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana saat menyalurkan bantuan di kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan pada Senin 9 Maret 2026 mengatakan proses distribusi bantuan dilakukan secara bertahap, namun dipastikan berjalan cepat agar seluruh warga penerima manfaat segera mendapatkan bantuan tersebut. Menurut Eva, setiap kepala keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat akan menerima bantuan beras sebanyak 5 kg. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan yang biasanya diikuti dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Selain penyaluran tahap pertama, Pemkot Bandar Lampung juga berencana kembali menyalurkan bantuan beras menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan tersebut, Eva juga menyoroti peran Ketua Rukun Tetangga atau RT yang dinilai menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat di lingkungan. Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Bandar Lampung berencana menaikkan insentif bagi Ketua RT. Tahun depan insentif RT akan naik menjadi 2 juta rupiah. Kepala Dinas Sosial Bandar Lampung, Aklim Sahadi, mengatakan bantuan tersebut akan disalurkan kepada 43.589 keluarga penerima manfaat. Mereka masing-masing menerima bantuan beras sebanyak 5 kg, yang didistribusikan secara bertahap di seluruh kecamatan. Pada hari pertama penyaluran dilakukan di 10 kecamatan, sementara 10 kecamatan lainnya dijadwalkan pada hari berikutnya. Pemkot Bandar Lampung berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan, serta membantu meringankan beban ekonomi warga selama Ramadan dan Idul Fitri. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi Rakor penanganan sungai di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, Senin 9 Maret 2026. Rapat dihadiri anggota DPR RI Mukhlis Basri, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, anggota DPRD Provinsi Lampung Lesti Putri Utami, perwakilan BBWS Mesuji Sekampung, serta sejumlah instansi terkait seperti Bapeda, BPBD, dan PSDA. Rakor tersebut digelar sebagai langkah cepat merespon banjir besar yang melanda puluhan titik di Kota Bandar Lampung dan merenggut 2 nyawa warga Bandar Lampung pada Jumat 6 Maret 2026 lalu. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat memimpin rapat menegaskan bahwa penanganan banjir di ibu kota Provinsi Lampung tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Masalah banjir di Bandar Lampung memerlukan kolaborasi yang kuat
sebab air berasal dari hulu yang melintasi batas administratif. Sehingga sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota Bandar Lampung, serta kabupaten tetangga seperti Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi kunci. Anggota Komisi 5 DPR RI Daerah Pemilihan Lampung, Mukhlis Basri, yang hadir dalam rapat tersebut memberikan catatan terkait infrastruktur drainase dan aliran sungai di Bandar Lampung. Menurutnya perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap sistem aliran pembuangan air agar beban drainase di wilayah perkotaan dapat berkurang. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Mesuji Sekampung memaparkan penyebab serta langkah penanganan banjir yang melanda Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan Jumat 6 Maret 2026 lalu yang merendam ratusan rumah, merenggut 2 nyawa. Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, mengatakan banjir di Bandar Lampung menyebabkan genangan di 44 titik yang terbesar di 10 kecamatan, yakni Sukarame, Raja Basa, Sukabumi, Tanjung Senang, Enggal, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Wai Halim, Labuhan Ratu, dan Kedamaian. Sejumlah lokasi yang terdampak, antara lain Jalan Pulau Singkep Sukarame, Jalan Pangeran Senopati Korprijaya, Jalan Taurus Raja Basa Nyunyai, Jalan Gatot Subroto, Jalan Ratu di Balau hingga kawasan Wai Halim dan Labuhan Ratu. Menurut Elroy, banjir dipicu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung cukup lama di wilayah Bandar Lampung. Ia melanjutkan berdasarkan data pencatatan hujan, beberapa wilayah mencatat curah hujan cukup tinggi. Di Sukarame tercatat mencapai 168 mm, sementara di Sumberjo mencapai 80 mm. Selain faktor curah hujan, kondisi drainase perkotaan juga dinilai belum mampu menampung debit air hujan. Akibat banjir tersebut, ketinggian air di sejumlah lokasi bervariasi antara 50 cm hingga 1,2 meter. Elroy mengatakan sementara banjir di wilayah Lamsel dipicu oleh curah hujan tinggi di Kecamatan Tanjung Sari, ditambah kiriman debit air dari hulu serta putusnya tanggul Sungai Wegali. BBWS Mesuji Sekampung juga menyampaikan sejumlah rekomendasi penanganan banjir baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, langkah yang disarankan antara lain normalisasi sungai dan drainase melalui pengerukan sedimentasi serta pembongkaran hambatan aliran seperti vegetasi maupun bangunan yang tidak sesuai dengan dimensi sungai. Selain itu, peninggian dan perkuatan tanggul di titik rawan limpasan juga perlu dilakukan, termasuk penertiban bangunan di sempadan sungai. Sementara untuk penanganan jangka panjang, BBWS Mesuji Sekampung mengusulkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir berupa embung di daerah aliran Sungai Waikandis. Dalam kajian BBWS terdapat potensi pembangunan sekitar 13 embung dengan kapasitas tampungan antara 7.500 hingga 80.000 meter kubik per lokasi. Selain pembangunan embung, program sumur resapan dan biopori juga dinilai penting diterapkan secara masif di kawasan permukiman guna mengurangi limpasan air hujan. BBWS Mesuji Sekampung juga meminta dukungan pemerintah daerah terutama dalam pembebasan lahan pembangunan embung serta penertiban bangunan di sempadan sungai. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Polda Lampung menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pengamanan arus mudik dan balik pada operasi ketupat Senin 9 Maret 2026 di GSG Polda setempat. Rakor menitik beratkan kesiapan pengamanan jalan yang akan dilalui pemudik yang diprediksi lebih memilih jalur arteri karena tol mahal. Selain itu juga menyoroti penyeberangan dari Pelabuhan Ciwandan di Cilegon menuju Pelabuhan Bakauni dan Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung. Rapat melibatkan berbagai instansi terkait mulai dari pemerintah daerah, TNI, operator pelabuhan, hingga pihak transportasi darat, laut, dan udara, guna memastikan seluruh kesiapan pelayanan bagi masyarakat selama masa mudik dan arus balik.
Secara khusus, rapat membahas pengoperasian dermaga khusus bagi para pemudik pengguna sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan yang akan menyeberangi ke Lampung juga sebaliknya. Skema ini diharapkan dapat memperlancar distribusi kendaraan roda 2 yang setiap tahun mendominasi arus menyeberangan. Polda Lampung bersama instansi terkait juga memastikan kesiapan seluruh moda transportasi yang digunakan pemudik baik transportasi darat, laut maupun udara, termasuk ketersediaan armada kapal penyeberangan. Melalui rapat koordinasi lintas sektoral memastikan seluruh unsur telah siap, mulai dari pengamanan jalur mudik, kesiapan transportasi laut, darat, dan udara, hingga ketersediaan bahan bakar minyak bagi para pemudik. Kami juga memastikan distribusi BBM tetap aman dan cukup selama periode mudik hingga arus balik. Pengawalan terhadap rombongan pemudik akan dilakukan sejak dari pelabuhan titik awal hingga memasuki wilayah Lampung guna memberikan rasa aman selama perjalanan. Dalam kesempatan tersebut, Polda Lampung juga meluncurkan aplikasi digital bernama Siger Presisi Lampung yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memantau kondisi lalu lintas, kepadatan jalur mudik, serta informasi rute perjalanan secara real time. Menurut Kapolda Lampung, Irjen Helvi Assegaf, aplikasi Siger Presisi Lampung dihadirkan agar para pemudik dapat memantau situasi rute yang akan ditempuh termasuk kondisi lalu lintas dan titik-titik kepadatan sehingga perjalanan dapat direncanakan dengan lebih aman. Kapolda juga mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, serta menjaga kesehatan selama perjalanan. Terkait tiket penyeberangan, Kapolda menyebutkan bahwa tiket mudik untuk periode puncak saat ini telah habis terjual. Namun pihaknya bersama instansi terkait akan terus melakukan pemantauan guna mengantisipasi kemungkinan penambahan kuota tiket. Selain itu, Polda Lampung juga berkoordinasi dengan operator kapal agar meningkatkan standar keselamatan, termasuk menyiapkan jumlah pelampung yang lebih banyak, khususnya pada kapal yang menyangkut kendaraan umum yang digunakan para pemudik. GM ASDP Indonesia Ferry, Partogi, menyatakan siap mendukung penuh kelancaran arus mudik tahun ini dengan memastikan kesiapan armada, pelabuhan, serta sistem tiket. Pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk mengurai kepadatan, termasuk pengaturan jadwal kapal, optimalisasi dermaga, serta penambahan petugas pelayanan di pelabuhan. Menurut Karo OPS Polda Lampung, Kombes Pol Fadli Munzir Ismail, kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Lampung juga menjadi perhatian dalam mendukung kelancaran arus mudik tahun ini. Beberapa ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan seperti lubang dan permukaan aspal yang tidak merata, yang berpotensi mengganggu kenyamanan serta keselamatan pemudik. Pihak kepolisian bersama pemerintah daerah mendorong percepatan perbaikan pada titik-titik jalan rusak yang berada di jalur utama maupun jalur alternatif mudik, agar mobilitas kendaraan tetap lancar dan resiko kecelakaan dapat diminimalkan. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV, melaporkan. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari,
kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit, inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner Tanggal Tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah kebutuhan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Priyadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahlil. Saya Ella Siti Nuriyama, Bupati Lampung Timur. Saya Haji Azwar Hadi STMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. Mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita. Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauni akan memberlakukan kebijakan tarif tunggal atau single tarif selama 7 hari mulai tanggal 23 hingga 29 Maret 2026. Ya, kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah di lintasan penyeberangan Merak Bakahuni. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakahuni, Parto Gitamba, mengatakan penerapan tarif tunggal bertujuan untuk mengurai penumpukan penumpang yang selama ini kerap terjadi pada layanan kapal eksekutif. Dengan disamakan tarifnya diharapkan distribusi penumpang menjadi lebih merata, sehingga arus penyeberangan dapat berjalan lebih lancar. Meski menggunakan sistem tarif tunggal, harga tiket dipastikan tetap sama seperti tarif yang berlaku saat ini. ASDP juga memastikan ketersediaan tiket masih cukup bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Pengguna jasa penyeberangan diimbau untuk segera memesan tiket melalui sistem yang telah disediakan agar perjalanan lebih terencana. Untuk mendukung kelancaran arus mudik, ASDP menyiapkan sebanyak 57 kapal yang akan beroperasi di lintasan Merak Bakahuni. Selain itu, kesiapan armada dan pelabuhan saat ini telah mencapai sekitar 90% dan seluruh kapal telah menjalani proses pemeriksaan atau ramcek. Sementara itu, puncak arus balik dari Sumatera menuju Pulau Jawa diprediksi akan terjadi pada tanggal 27 hingga 29 Maret 2026. ASDP juga memproyeksikan adanya kenaikan jumlah penumpang sekitar 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai bentuk kesiapan pelayanan, sebanyak 784 personil ASDP akan disiagakan selama masa posko angkutan Lebaran yang berlangsung mulai 13 hingga 31 Maret 2026. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung mendukung kebijakan pemerintah pusat yang akan membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari paparan konten negatif di ruang digital. Kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun yang akan diterapkan mulai 28 Maret 2026 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Lampung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Americo, menilai langkah tersebut sebagai upaya penting untuk menutup akses terhadap berbagai konten negatif yang beredar di dunia digital. Menurutnya, pembatasan akses ini menjadi solusi penting di tengah tantangan besar dalam mendidik anak-anak generasi alpha yang sejak kecil sudah terbiasa menggunakan gawai. Thomas mengatakan tanpa pengendalian akses dari pemerintah dan penyedia layanan digital, pengawasan yang dilakukan keluarga akan sulit membendung masuknya konten negatif seperti judi online maupun aplikasi yang tidak mendidik. Sementara itu, pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah lebih dulu menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan ponsel di lingkungan sekolah. Sejak tahun lalu, siswa SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi tidak diperbolehkan membawa telepon genggam ke sekolah. Kebijakan ini bertujuan menjaga kualitas pembelajaran serta meningkatkan fokus siswa selama mengikuti kegiatan belajar di kelas. Meski demikian, penggunaan teknologi tetap diperbolehkan apabila benar-benar diperlukan sebagai media penunjang pembelajaran dan berada di bawah pengawasan guru. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mendorong pemerintah kabupaten dan kota
untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut terungkap dalam agenda evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2026 yang digelar di Gedung Pusiban, Bandar Lampung. Dalam kegiatan tersebut terungkap bahwa sebagian besar wilayah di Provinsi Lampung masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Saat ini hanya pemerintah provinsi serta Kota Bandar Lampung yang tercatat memiliki tingkat kemandirian fiskal yang mendekati ideal. Ketua Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung, Agus Setiawan, mengatakan salah satu kendala utama adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pajak daerah. Beberapa potensi pajak seperti penggunaan tapping box, pengawasan pajak air permukaan dinilai belum dimaksimalkan. Bahkan dengan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ditemukan sejumlah sumber pajak dari sektor industri besar yang selama ini belum tercatat secara akurat. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan optimalisasi pendapatan asli daerah harus dilakukan secara hati-hati. Pemerintah daerah diminta menggali potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil maupun dunia usaha yang sedang berkembang. PAD kecil, pendapatan daerah kecil, akhirnya pelayanan kepada masyarakat, terutama infrastruktur, menjadi sangat terbatas. Ini adalah problem mendasar yang membuat selama ini pembangunan pelayanan itu banyak dilakukan dari dana transfer. Jadi tadi kita menekankan bagaimana rekan-rekan kepala daerah mengoptimalisasi pendapatan asli daerah. Tapi memang mengoptimalisasi ini sangat hati-hati. Kami tidak ingin PAD meningkatkan PAD, tapi membebani masyarakat atau membebani masyarakat. Gitu. Kita kan membebani masyarakat, rakyat yang kasihan, membebani pengusaha juga, ekonomi nanti nggak tumbuh. Jadi hal-hal ini yang harus kita cermati. Gitu. Jadi kami minta bantuan BPKP dalam memaksimalkan membantu para daerah untuk meningkatkan PAD. Itu aja tadi. Selain meningkatkan pendapatan, pemerintah daerah juga diingatkan untuk memenuhi amanah undang-undang terkait komposisi belanja daerah. Di antaranya porsi belanja infrastruktur minimal 40% serta belanja pegawai maksimal 30% yang harus terpenuhi pada tahun 2027 mendatang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung mengingatkan agar proses rekrutmen Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID berjalan sesuai regulasi. Selain itu, tim seleksi juga harus memperhatikan batas waktu masa jabatan komisioner. Hingga kini proses rekrutmen belum juga dilakukan. Proses rekrutmen Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Komisi Informasi Provinsi Lampung mulai menjadi perhatian publik. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Reza Barawi, menegaskan seluruh tahapan seleksi harus berjalan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku. Menurutnya, proses rekrutmen antara Komisi Informasi dan KPID memiliki mekanisme yang berbeda. Untuk Komisi Informasi, sebagian tahapan seleksi berada di ranah eksekutif. Sementara untuk KPID, proses seleksi baru dapat dimulai setelah komisioner menyampaikan laporan masa akhir jabatan kepada DPRD Provinsi Lampung. Secara normatif, laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Seleksi ini setelah ada tahapan, pertama mulai tahapan pengumuman, nanti urutannya kalian lihat aja di regulasi ya. Dari tahapan pengumuman, sebelum dilakukan pengumuman, dibentuklah yang namanya tim seleksi. Tim seleksi ini terdiri pertama dari akademisi, kedua ada dari tokoh masyarakat, dan ketiga ada dari unsur pemerintah. Nah, setelah terbentuknya tim seleksi ini oleh DPRD, baru dilakukan tahapan-tahapan mulai dari pendaftaran, nanti turunannya ada tes kelayakan lah. Itu masuk di dalamnya tes akademik,
ya, pengetahuan umum, dan psikotes. Dari psikotes nanti dilakukan uji kompetensi ya, fit and proper test, dengan terlebih dahulu nanti diumumkan kepada pihak ketiga, publik, terhadap tanggapan terhadap hasil daripada tes yang dilakukan di tahapan administrasi dan tahapan di yang uji akademik dan psikologi itu. Nah, itu nanti dilakukan oleh Dewan Perwakilan. Fit and proper test itu nanti dilakukan, kelayakan itu dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung. Output daripada yang dihasilkan, jumlah komisionernya itu untuk KPID itu jumlahnya adalah 7 orang, ya, yang terdiri dari unsur pemerintah dan hasil seleksi daripada seleksi rekrutmen komisioner itu. Nah, proses untuk sampai dengan di DPRD, Timsel bisa merekomendasikan minimal itu 2 kali kelipatan anggota, jumlah komisioner yang akan diterima, atau 3 kali dari jumlah komisioner yang diterima. Hingga saat ini DPRD Provinsi Lampung mengaku belum menerima laporan resmi dari pihak KPID terkait masa akhir jabatan tersebut. Reza mengingatkan apabila proses tersebut tidak dijalankan sesuai ketentuan dan melampaui batas waktu, hal itu berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola pemerintahan. Meski demikian, DPRD optimis pemerintah daerah memiliki komitmen untuk menyelesaikan proses rekrutmen tersebut sesuai aturan yang berlaku. Terkait munculnya spekulasi publik mengenai adanya aroma pesanan dalam tim seleksi, Reza menilai hal tersebut masih terlalu dini untuk disimpulkan. DPRD Provinsi Lampung menegaskan proses rekrutmen komisioner KPID dan Komisi Informasi harus berjalan transparan, sesuai regulasi serta tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrir. Saya Reza Melia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.